pada tanggal 20 November 1979 yang bertepatan dengan 1 Muharram 1500 Hijriah, yang dimana itu adalah sebuah abad baru dalam kalender Islam. Nah, teman-teman sekalian, pada tanggal tersebut terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan dunia dan mengubah sejarah Arab Saudi. Peristiwa tersebut yaitu pengepungan Masjidil Haram oleh kelompok terorisme yang dipimpin oleh Juhaiman Al-Utaibi. Nah, bagi umat Islam, Makkah adalah tempat suci di dunia dan Masjidil Haram menjadi pusat spiritual jamaah setiap harinya. Namun teman-teman, di pagi itu justru menjadi sebuah mimpi buruk bagi jemaah yang berada di Masjidil Haram. Sebuah kelompok militan radikal menyerbu dan mengambil alih Masjidil Haram, mengubah rumah Allah menjadi medan pertempuran. Ini bukan sekedar serangan teroris biasa. Pengepungan ini mengguncang Arab Saudi dan mengubah arah sejarah negeri tersebut. Seperti apakah kisahnya? Mari kita simak bersama. Nah, teman-temanku sekalian, tokoh utama di balik peristiwa ini adalah Juhaiman Al-Utaibi, seorang pria kelahiran Najd, sebuah daerah gurun terpencil di Arab Saudi. Juhaiman berasal dari keluarga tradisional dan sempat bertugas sebagai tentara. Namun, teman-teman sekalian, seiring berjalannya waktu, ia mulai kecewa dengan pemerintahan Saudi yang dianggapnya semakin menjauh dari ajaran Islam. Nah, Juhaiman ini dan pengikutnya percaya bahwa pemerintah telah terseret dalam kemewahan, korupsi, dan pengaruh barat. Ia juga menentang modernisasi besar-besaran yang dilakukan Raja Faisal pada tahun 1970-an bersama kelompoknya, yaitu bernama Ikhwan, sebuah komunitas konservatif. Juhaiman ini merasa terpanggil untuk kembali memurnikan ajaran yang ada di negeri tersebut. Dalam salah satu diskusi rahasia mereka, Juhaiman memperkenalkan gagasan radikal bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Qutani, seorang dari kelompoknya, adalah Imam Mahdi, sang penyelamat yang diyakini akan datang di akhir zaman untuk membawa keadilan dan memperbaiki dunia, teman-teman. Dengan keyakinan inilah, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan simbolis, merebut Masjidil Haram, dan mendeklarasikan kebangkitan Islam di pusat kota suci. Singkat cerita, pada pagi hari, tanggal 20 November 1979, saat ribuan jamaah baru saja menyelesaikan sholat subuh di Masjidil Haram, Juhaiman dan sekitar 200 hingga 300 pengikutnya lengkap dengan senjata otomatis dan amunisi menyelinap masuk ke masjid, teman-teman. Mereka membawa peti-peti kayu yang berisi senjata dan makanan yang sebelumnya disamarkan sebagai perlengkapan jenazah. Begitu semua pintu masjid terkunci, Juhaiman dan kelompoknya mengambil alih pengeras suara. Nah, si Juhaiman ini berkata, "Saudara-saudara, dengarkanlah, Mahdi telah muncul dan kebangkitan Islam telah mulai. Kami menyeru seluruh umat Islam untuk mendukung kami melawan pemerintah yang korup dan zalim." Kemudian, ratusan jemaah yang masih berada di dalam masjid tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka ketakutan dan bingung melihat para militan bersenjata lengkap. Dalam sekejap, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa dipenuhi lantunan doa berubah menjadi lokasi kekacauan. Nah, singkat cerita teman-teman, berita tentang pengepungan Masjidil Haram ini sampailah ke Riyadh, yaitu ibu kota Arab Saudi. Pemerintah awalnya terkejut dan tak percaya bahwa serangan seperti ini bisa terjadi di jantung Islam. Lebih dari sekedar serangan, peristiwa ini menimbulkan masalah besar. Masjidil Haram adalah tempat suci bagi umat Islam, dan segala tindakan kekerasan di dalamnya bisa dianggap sebagai pelanggaran berat. Karena itu, Raja Khalid memanggil para ulama senior untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa tersebut memberikan izin bagi militer untuk mengambil tindakan guna menyelamatkan masjid. Meskipun harus menggunakan kekuatan senjata, dengan dukungan ulama, pemerintah mulai menggerakkan pasukan khusus dan mengepung masjid dari segala arah. Nah, pengepungan ini berlangsung selama 14 hari, teman-teman, dan setiap hari menjadi ujian berat bagi pasukan Saudi. Para militan Juhaiman telah mempersiapkan diri dengan baik. Mereka menggunakan menara dan lantai-lantai atas masjid sebagai posisi penembak jitu. Selain itu, mereka membawa persediaan makanan dan senjata untuk bertahan lama. Nah, pasukan Saudi ini berusaha masuk ke dalam masjid melalui terowongan bawah tanah yang terhubung dengan Ka'bah. Nah, tapi setiap langkah mereka dihadang oleh tembakan militan
dari kelompok Juhaiman ini teman-teman. Beberapa kali teman-teman sekalian, pasukan Arab Saudi ini mencoba masuk menggunakan gas air mata dan granat kecil untuk bisa sampai ke dalam Masjidil Haram. Tetapi perlawanan dari militan sangatlah sengit. Ketika pasukan militer Arab Saudi tiba di dalam masjid teman-teman, situasi semakin mengerikan. Jamaah yang terperangkap di dalam masjid terjebak di antara baku tembak, sementara korban mulai berjatuhan di kedua belah pihak. Masjidil Haram yang biasanya dipenuhi dengan doa-doa, kini dipenuhi dengan suara letusan senjata dan teriakan. Nah, setelah hampir 2 minggu pertempuran teman-teman, pasukan Saudi akhirnya berhasil mematahkan perlawanan terakhir para militan. Muhammad Al-Qotani yang tadi disebutkan di awal, yaitu yang diyakini sebagai sosok Al-Mahdi. Sehingga dengan kematiannya itu teman-teman sekalian, moral para militan tersebut runtuh. Nah, si Juhaiman Al-Utaibi ini dan sisa pengikutnya yang masih hidup berhasil ditangkap teman-teman. Mereka kemudian dibawa ke Riyadh untuk diadili. Pengadilan berlangsung sangat cepat teman-teman. Dan Juhaiman serta puluhan pengikutnya dijatuhi hukuman mati oleh pemerintahan Arab Saudi. Pada awal Januari 1980, Juhaiman dan para pengikutnya dieksekusi mati secara terbuka teman-teman di berbagai lokasi yang ada di Arab Saudi sebagai peringatan bagi siapapun yang mengancam stabilitas kerajaan. Pengepungan Lukas 1979 ini teman-teman meninggalkan jejak yang mendalam bagi Arab Saudi. Setelah peristiwa ini terjadi, pemerintah Arab Saudi melakukan langkah untuk memperkuat peran ulama dan menerapkan kebijakan lebih konservatif. Kehidupan publik pun berubah teman-teman. Bioskop ditutup, kontrol sosial diperketat, dan peran agama dalam pemerintahan semakin dominan. Dan peristiwa ini juga membuka mata dunia akan bahayanya radikalisme yang bisa muncul bahkan di tempat-tempat suci. Pemerintah Saudi memperkuat sistem keamanannya di tempat ibadah dan memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok radikal. Teman-temanku sekalian, pengepungan Masjidil Haram yang dilakukan pada tahun 1979 menjadi pelajaran pahit bahwa kekerasan dalam atas nama agama hanya akan membawa dalam kehancuran. Dan setelah peristiwa itu berlalu, Mekah kembali tenang dan seperti biasa dan jutaan umat Islam setiap tahunnya masih datang untuk beribadah di tempat suci ini. Itulah teman-teman peristiwa pengepungan Masjidil Haram pada 1979. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Dan kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.